Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini marilah kita bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Dan marilah kita angkat puji-pujian dan angkat penyembahan kita kepada Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tetapi kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu mengalir di tempat kami. Biarlah Tuhan yang boleh buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan hanya kepada-Mu lah saja kami bersyukur dan menyembah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam kasih Kristus, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah melalui media online ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara pun di mana berada, dalam keadaan sehat-sehat dan dipelihara Tuhan. Oleh karena kesehatan itu adalah sesuatu hal yang penting bagi setiap kehidupan manusia. Ya, baik. Dan saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk sejenak berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Allah di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, melalui ibadah pada hari ini, minggu hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah hadir, menguasai, memimpin, dan memelihara setiap kehidupan kami, orang-orang percaya melalui ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, terlebih kuasa daripada Roh Tuhan yang memimpin dan berotoritas di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, hari-hari ini atau belakangan dalam beberapa waktu ini memang kita lebih banyak konsentrasi, ya, seluruh manusia dalam muka bumi ini, juga termasuk kita di Indonesia, kita masing-masing memperbincangkan dan kita memperhatikan daripada kondisi kesehatan daripada masing-masing. Ketika kondisi saudara tidak sehat, maka itu berbahaya. Ya, ada banyak hal yang akan terjadi, bahkan sesuatu hal yang bisa membuat kita berpisah satu dengan yang lain. Maka daripada itu, lazim kalau orang-orang lebih banyak memperhatikan kondisi kesehatan. Namun kecenderungannya bukan hanya memelihara atau menjaga kesehatan, tetapi juga seringkali dikuasai oleh ketakutan, kecemasan di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu maka tidak mengherankan ketika seseorang sangat memperhatikan sekali bagaimana kesehatannya. Ya, mulai daripada pola makan atau jenis makanan yang memberikan sebuah manfaat untuk terjadinya ketahanan daripada imun atau pertumbuhan daripada kesehatan itu sendiri. Baik makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung protein, artinya mengandung karbohidrat dan sebagainya. Ya, itu sedang menjadi concern manusia atau banyak orang pada hari-hari ini. Namun demikian sebagai orang percaya, saya ingin pada kesempatan hari ini mengajak bagi kita sekalian untuk sejenak, bukan hanya kita concern dengan perkara-perkara kesehatan tubuh kita saja, tetapi ada satu hal yang lebih penting dan jauh lebih penting, kesehatan daripada rohani saudara dan saya. Nah, inilah yang seringkali diabaikan
atau seringkali tidak diperhatikan. Hanya terfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Maka daripada itulah, pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara kekasih jemaat dan orang-orang percaya kepada Kristus untuk kita belajar, yaitu membangun kesehatan rohani. Nah, bagaimana cara kita membangun kesehatan rohani? Dan inilah sesuatu yang penting untuk kita boleh pelajari bersama. Saya ingin mengajak membaca dasar firman Allah dari surat Titus pasal yang kedua. Surat Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Satu perikop. Surat Titus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik orang perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan berbantah. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang dinasehati oleh Rasul Paulus kepada muridnya yang bernama Titus. Titus dinasehati untuk ia melayani dalam tugas pelayanannya yang Tuhan percayakan. Namun demikian dibuka dengan satu kalimat atau satu ayat yang mengatakan, tetapi engkau, tetapi Titus. Ada sebuah penekanan yang sangat penting. Beritakanlah apa sesuatu ajaran yang sehat. Nah, sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ajaran yang sehat itu yang akan membuat terjadinya pertumbuhan, terjadinya kesehatan secara rohani. Tadi di depan dalam pembukaan saya mau katakan, ketika orang mengupayakan untuk hidup sehat, maka dia mulai untuk memperhatikan makanan-makanan atau asupan yang ia makan. Apakah kandungan proteinnya, kandungan karbohidrat, ada vitamin-vitamin dan sebagainya. Kemudian juga dengan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, berolahraga dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang dikerjakan oleh manusia untuk mempertahankan atau untuk memelihara daripada kesehatan daripada tubuhnya. Tetapi bagaimana dengan kesehatan kerohanian? Nah, ini yang tidak dijumpai dengan teori-teori yang ada di dalam dunia ini. Namun hanya satu perkara bagi saudara dan saya, firman Allah memberikan petunjuk. Firman Allah memberikan sebuah jalan yang sesuai dengan rancangan Allah di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dan khususnya bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, ditekankan tadi bagaimana saudara dan saya kita harus jadi menerima ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat inilah yang akan membawa, akan membentuk
sesuatu pribadi yang mengalami kerohanian yang sehat. Dan satu ayat yang boleh sangat terkenal sekali, yang sering kali kita dengar dan baca bersama dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi ada sebuah keadaan yang patut untuk kita perhatikan. Roti kita perlu untuk tubuh ini. Makanan-makanan yang jasmani kita perlu. Tetapi ada satu hal yang sering kali diabaikan, yaitu firman Allah harus menjadi makanan utama bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanan rohani inilah, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, harus menjadi konsumsi yang utama. Sehingga terjadi sebuah pembentukan, terjadi sebuah kebangunan yang namanya kesehatan rohani. Tanpa firman, saudara tidak akan bisa membentuk kesehatan rohani. Kalau tadi dikatakan yaitu ajaran yang sehat, nah ini. Jadi kategori ajaran yang sehat itu sangat jelas sekali, ya, yang ditulis dalam firman Allah. Namun demikian, sebelum saya mencapai ke sana, kita mau tengok sebentar. Tentu ketika ada ajaran yang sehat, pasti ada juga ajaran yang tidak sehat. Nah, ini yang harus kita waspadai akhir zaman ini. Terutama gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Mari kita mewaspadai. Kalau ada ajaran yang sehat, maka ada juga ajaran yang tidak sehat. Dan pasti saya mau katakan, sesuai dengan makanan yang sehat akan membangkitkan daripada ketahanan tubuh. Namun kalau makanan itu tidak sehat, bukan ketahanan yang dibangun, pasti akan terjadi masalah, kerusakan, dan membahayakan kesehatan daripada tubuh itu. Demikian juga kesehatan rohani. Kalau ajaran yang tidak sehat, yang dikonsumsi oleh orang percaya, maka lambat laun dia akan mengalami masalah di dalam kesehatan kerohanian. Apakah itu ajaran yang tidak sehat? Ada banyak firman Allah memberitakan ajaran yang tidak sehat. Tentu ajaran tidak sehat adalah ajaran yang tidak murni berdasarkan firman Allah. Sekalipun mungkin bahannya diambil daripada firman, tetapi ketika diolah, dicampur dengan zat-zat yang lain, unsur-unsur yang bukan daripada firman, itu yang membahayakan daripada kerohanian kita masing-masing. Bukan saja tidak bertumbuh, tetapi juga akan membahayakan dan menimbulkan masalah. Jadi ajaran yang tidak sehat itu akan membuat terjadi sesuatu masalah di dalam kesehatan kerohanian. Maka tidak heran ketika terjadi pergumulan, ketika terjadi masalah goncangan, mudah sekali seseorang mengalami kekecewaan, mengalami putus asa, mengalami sebuah traumatik yang mendalam. Seolah-olah jiwanya tertekan, ia menghadapi sebuah masalah, tidak ada pegangan, putus pengharapan. Ya, maka jalan keluarnya seringkali jalan pintas yang banyak diambil. Tidak sesuai dengan ajaran daripada firman Tuhan. Artinya apa? Basicnya, dasarnya mereka tidak kuat. Ya, karena kekristenan itu bukan hanya sekedar identitas. Kekristenan itu bukan hanya sekedar nama kita jadi orang Kristen dan pengikut Yesus. Tetapi kekristenan harus menjadi sebuah gaya hidup. Di mana gaya saudara boleh mengadopsi, boleh meniru, atau boleh mengambil bagian dalam gaya hidup Kristus. Baik dalam iman, dalam kasih, dalam perbuatan, dan dalam keadaan apapun juga belajar seperti Kristus yang adalah teladan yang sangat sempurna dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, ajaran yang tidak sehat ini saya mau katakan sangat berbahaya. Dia tidak, mungkin kita tidak tanpa sadar, seringkali bisa terjadi pada waktu kita tidak selektif untuk memilah atau untuk mengambil pengajaran-pengajaran yang dari luar.
Kenapa? Karena akhir zaman ini firman Allah juga menegaskan bahwa akan tampil, akan muncul yang namanya guru-guru palsu. Para guru-guru palsu ini mengajarkan sesuatu pengajaran hanya untuk daripada keuntungan-keuntungan, kepentingan pribadi-pribadi mereka. Ini sangat berbahaya sekali. Maka saya sangat menganjurkan bagi kita sekalian orang percaya Kristus, ayo mari kita boleh makan makanan rohani yang sesuai dengan firman Allah. Jangan asal kita mengkonsumsi, tetapi kita belajar untuk memilah. Bagaimana cara kita bisa mendeteksi makan itu sehat atau tidak sehat, atau ajaran yang sehat atau ajaran tidak sehat. Satu pribadi yang patut untuk kita pegang dalam hidup kita, Roh Kudus, itulah yang menuntun dan memimpin saudara dan saya dalam dunia ini. Tanpa pimpinan daripada Tuhan, saudara akan tersesat. Tanpa pimpinan daripada kuasa Roh Tuhan, engkau tidak akan mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Hidup ini adalah sebuah perjalanan dalam dunia yang gelap, dalam sebuah rimba atau padang gurun yang belum pernah ada jalan. Tetapi hanya satu penunjuk jalan saudara dan saya, Roh Tuhan harus ada pada hidup saudara dan saya. Ini yang harus menjadi sebuah pegangan supaya kita boleh memiliki atau mengkonsumsi ajaran-ajaran yang sehat. Namun manakala masalah datang, persoalan datang, pergumulan terjadi, saudara memiliki sebuah ketahanan rohani yang kokoh. Ya, jangan dikira kekristenan tidak ada masalah. Ya, banyak kali ada pengajaran mengatakan, oh ikut Yesus, kita diberkati Tuhan, ikut Yesus terima mujizat, ikut Yesus terima kasih karunia, diberkati, ada kesembuhan, ada berkat yang melimpah. Memang betul. Tetapi tidak selalu itu menjadi sebuah ukuran orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah, bagaimana Yesus menegaskan, ikut Yesus adalah menyangkal diri, kemudian pikul salib dan mengikut Yesus. Wow, sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang seringkali diajarkan oleh atau melalui mimbar-mimbar gereja yang hanya menekankan berkat, mujizat dan sebagainya. Memang satu kali Yesus bisa memberikan makan dengan begitu luar biasa secara mujizat terjadi. Tetapi ada waktu-waktu tertentu juga mereka harus diajar, harus mengerti akan hal ini. Maka timbul tadi ayat yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika manakala terjadi kemalangan atau terjadi persoalan, kita dapat melihat di situ sampai seberapa jauh ketahanan daripada orang-orang percaya. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 menekankan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini janji Tuhan. Kemalangan boleh banyak, masalah boleh ada, persoalan boleh terjadi, sakit boleh kita mengalami, tapi firman Allah mengatakan, oh luar biasa, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada sebuah penanggulangan yang begitu luar biasa. Bukan karena kekuatan dan kemampuan setiap kita, tapi ingat, itu adalah kesehatan rohani yang terus bekerja di dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Wow, rahasia ini sangat penting bagi kita sekalian. Kemalangan banyak. Memang semua mengalami kemalangan, semua mengalami persoalan. Tapi seberapa jauh penyertaan Tuhan dalam hidup gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kau boleh melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita boleh banyak melihat, merasakan ya sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Karena Allah yang bekerja. Namun demikian itu tidak membuat kita boleh merasa berbangga diri atau merasa kita menyombongkan diri. Tetapi makin memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwa ini semuanya oleh karena
pertolongan yang daripada Allah itu sendiri. Ya, jadi ajaran yang sehat, firman Allah mengatakan, ayo ikut Yesus. Ya, ikut Yesus adalah menyangkal diri, harus menyangkal diri, pikul salib, dan kemudian mengikut Yesus. Apa makna dari menyangkal diri? Menyangkal diri jelas adalah mengikut Yesus. Bukan mengikut kehendak. Bukan mengikuti kata hati kita mau kemana melangkah. Ya, suka-suka saya untuk kita melakukan sesuatu. Atau manakala kita senang, manakala kita suka, kita melakukan. Tapi manakala kita tidak suka atau tidak sejahtera, kita tidak melakukannya. Tidak. Ikut Yesus dalam kondisi apapun juga. Engkau harus tetap berjalan bersama Dia. Nah, ini menyangkal diri. Jadi setiap keinginan daging kita tidak dikedepankan. Tetapi mengikut Yesus harus menjadi sebuah prioritas. Yang kedua, menyangkal diri juga berbicara apa? Menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Di atas kepentingan. Di atas kondisi apapun dalam hidup saudara. Kebenaran harus menjadi panglima di dalam hidup. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Janji-janji kebenaran itu harus melekat dan harus menjadi yang utama dan terutama di dalam gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Terlebih sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Maka disitulah kita mulai belajar menapaki akan hidup di dalam kebenaran. Memang sulit melakukannya, memperkatakannya kita mudah. Tetapi sesulit apapun, ketika engkau disertai dengan Roh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Allah, maka disitulah ada kemenangan demi kemenangan, hari lepas hari di dalam menapaki kehidupan ini. Ya. Ketika rohani kita sehat, yang dibangun dengan kebenaran, dengan ajaran yang sehat tadi, maka saya mau katakan sekali lagi, akan mempengaruhi daripada kesehatan mental, kesehatan pemikiran seseorang. Dia memiliki kestabilan, emosi yang terkontrol, kemudian juga secara fisik dia terpelihara. Ya, badannya terpelihara, kesehatan jasmaninya terpelihara. Kesehatan jasmani bukan hanya melulu merupakan daripada asupan-asupan yang bersifat tadi saya mau katakan di depan. Hal makanan yang sehat atau vitamin atau obat-obatan atau gaya hidup dan olahraga. Memang benar. Tetapi ada unsur yang tidak boleh kita lupakan. Unsur yang penting adalah rohani. Itulah yang akan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kemampuan. Mungkin usia sudah makin bertambah. Tapi Tuhan pelihara kesehatan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kalau kita boleh tahu, Musa dipelihara oleh Tuhan. Dijaga kesehatannya. Sampai dia waktu mau dipanggil Tuhan. Dikatakan kekuatannya, matanya masih bisa memandang daripada tanah Kanaan dari kejauhan. Sangat jelas ia memandang. Berarti Musa tidak surut oleh karena usia. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kehidupannya. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah perhatian bagi kita. Betapa pentingnya ajaran yang sehat itu bagi saudara dan saya, sesuai dengan penekanan daripada Rasul Paulus dalam surat Titus ini, ajaran yang sehat. Nah, ada beberapa hal saja sangat sederhana ajaran yang sehat ini yang adalah merupakan makanan rohani bagi kita sekalian untuk kita konsumsi secara baik dan benar. Apa itu makanan yang sehat? Yaitu ajaran yang sehat tadi. Yang pasti adalah yang pertama adalah firman Tuhan. Nah, inilah yang merupakan pokok utama daripada ajaran yang sehat, makanan yang sehat adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Sebagaimana ditulis juga di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kedua.
Saya membacakan surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Wow, sangat jelas sekali Rasul Petrus mengungkapkan akan hal ini. Jadi yang dibutuhkan, yang utama dari seorang bayi adalah air susu yang murni dan yang rohani. Ketika air susu itu sudah terkontaminasi dengan bakteri atau dengan unsur-unsur yang lain, maka akan mempengaruhi daripada kondisi bayi tersebut. Dia tidak bisa menerima, bahkan akan terjadi penolakan di dalam kehidupan seorang bayi. Hanya air susu yang murni, itulah yang menjadi hal yang pokok bagi seorang bayi. Demikian juga bagi orang percaya. Kita sangat membutuhkan sesuatu yang murni. Bukan yang bercampur. Bukan yang telah dikombinasikan sedemikian rupa. Memang kelihatannya menarik. Rasanya lezat. Kemudian kemasannya indah. Namun berbahaya untuk kesehatan rohani saudara. Jangankan bertumbuh. Untuk bertahan saja kita tidak mampu untuk menjalaninya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sangat penting sekali. Seperti bayi, firman Allah inilah yang harus menjadi konsumsi yang utama sebagai susu yang murni dan yang rohani. Artinya apa? Yang ilahi, yang dikehendaki Allah, yang merupakan sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Berbeda sekali. Rohani dengan tidak rohani. Tidak rohani mungkin merupakan buah pikiran, buah analisa daripada manusia. Sekalipun kelihatannya mencengangkan, mengagumkan. Akan buah pikiran para teolog-teolog yang tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi itu sangat berbahaya. Tidak rohani. Karena lahir dari sebuah pemikiran yang tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi yang rohani, inilah yang murni firman Allah. Maka dalam menafsirkan, dalam mengambil garis kesimpulan setiap firman yang diberitakan, kita sangat perlu sekali akan pimpinan dan otoritas daripada Roh Kudus. Salah. Keterbatasan manusia. Sekalipun dia seorang teologi yang ternama, tetap dia perlu membutuhkan otoritas daripada Roh Kudus. Pemikiran manusia mudah sekali akan terjadi penyimpangan, terjadi pembiasan, sehingga tidak tertuju kepada fokus yang sebenarnya. Kenapa? Karena banyak pengaruh-pengaruh dalam kehidupan ini. Dalam alam roh ini mempengaruhi daripada imajinasi atau buah pikiran manusia. Ya, namun ada satu pribadi yang kokoh dan yang kuat harus menjadi sebuah kedaulatan di dalam hidup orang-orang percaya, terlebih para hamba-hamba Tuhan. Sehingga dia bisa menaburkan yaitu makanan-makanan yang rohani bagi jemaat dan bagi orang banyak yang mendengar akannya. Jadi sangat jelas sekali. Dan dampaknya tadi adalah keselamatan. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kamu bertumbuh. Rohani bertumbuh. Jiwa terpelihara. Bahkan tumbuh sehat-sehat. Di sini letaknya. Hanya firman. Sekali lagi konsumsi firman setiap hari. Jangan tidak mengkonsumsi firman. Karena inilah kekuatan. Firman Allah dalam surat Roma. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang kedua. Penting.
yaitu membangun keintiman secara personal. Membangun keintiman secara pribadi dengan Allah. Ini penting. Supaya di dalam keintiman itu engkau menghasilkan sebuah energi, sebuah kekuatan, bahkan berbuah di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar buah-buah yang dihasilkan, tapi juga kesehatan kerohanian akan terbangun dan terbina dengan baik. Mari melakukan sebuah keintiman secara rohani. Kalau waktu kita mengalami keintiman, ya, bagaimana jiwa kita merindukan. Saya ingat bagaimana pemazmur mengatakan, saya mau kutip kitab Mazmur pasal 63. Iya. Kitab Mazmur pasal 63 ayat pertama dan ayat yang kedua yang mengatakan demikian. Mazmur 63 ayat pertama dan kedua. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya. Merindukan. Seperti terjadi kehausan yang sangat-sangat besar. Adakah kerinduan ini juga kita miliki? Rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu berjumpa secara pribadi dengan Dia. Secara personal. Bangun keintiman. Ada mezbah doa yang kita naikkan. Kita bangun dalam keluarga. Dalam kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu sekalian. Seberapa jauh engkau memiliki kerinduan. Demikian jugalah rasa haus, rasa rindu tersebut akan terpuaskan manakala kita membangun keintiman secara personal dengan Dia. Jangan datang kepada Dia pada waktu saudara memerlukan, pada waktu saudara dalam keadaan tidak berdaya, hanya dalam keadaan sakit. Tapi manakala kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, adakah kita tetap memiliki kerinduan yang sama? Ini harus menjadi sebuah tantangan dalam perenungan kita masing-masing. Ya, jangan hanya waktu sakit kita minum obat, tapi kita pelihara kesehatan rohani kita. Sehingga apa? Sehingga saudara dan saya kok tidak lagi memerlukan obat-obatan. Tidak lagi memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hal-hal yang lahiriah. Ya, yang lahiriah kita perlu, tetapi bukan itu yang segalanya. Yang untuk menjadi bagian bagi orang-orang percaya. Mari belajar untuk membangun persekutuan. Saya kutip satu ayat lagi. Mazmur pasal 43. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Allah. Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Lihat, masih pemazmur merindukan. Ya, dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Dia tidak bisa menjangkau Allah yang begitu kudus dan begitu mulia. Maka ia memohon, suruhlah, tolonglah berikan terangmu. Nah, terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun, dibawa, berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Terangmu adalah firman Allah. Bukankah pemazmur juga mengatakan firman Tuhan adalah terang bagi cala, pelita bagi cala, dan terang bagi kakiku. Atau terbalik ya. Terang bagi cala dan pelita bagi kakiku. Firman Allah. Dia harus menerangi perjalanan untuk apa? Menuju berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa saudara dan saya.
Sangat penting sekali dalam hal ini. Maka daripada itulah, ayo bangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari. Manakala engkau membangun, ada sebuah kekuatan, ada sebuah perubahan akan terjadi dalam hidup ini. Yang ketiga, yang perlu sekali dalam konteks ajaran yang sehat ini, yaitu membangun keintiman secara korporat. Kalau tadi membangun keintiman secara personal, sekarang secara korporat. Apa itu korporat? Berjemaat. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang adalah gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Gereja bukan sekedar bangunan, gereja bukan hanya fisik, tetapi gereja yang pada intinya adalah persekutuan orang-orang percaya. Di mana mereka memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Inilah gereja, eklesia yang dipanggil oleh Allah. Harus ada persekutuan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki gaya hidup persekutuan. Bagaimana kita katakan saya memiliki gaya hidup persekutuan dengan Tuhan saja. Sehingga tapi kita mengasingkan diri, mengisolasi diri. Atau tidak melekat atau tidak mengikatkan diri dalam sebuah gereja lokal. Itu adalah sebuah hal yang perlu dipertanyakan. Benar atau tidak persekutuannya secara personal tadi. Ketika kita sudah membangun persekutuan secara personal, akan teraplikasi atau akan terwujud bagaimana kita juga rindu bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Ya, sebagaimana gereja mula-mula, mereka selalu berkumpul. Mereka selalu setia dalam pengajaran para rasul-rasul. Memecahkan roti, berdoa bersama-sama. Itu gaya hidup daripada gereja yang mula-mula. Adakah kita masih memiliki gaya hidup? Kita masih rindukah kita bersekutu dengan Tuhan? Atau kita beribadah atau bergereja hanya sebagai sebuah rutinitas. Hanya sebagai sebuah kewajiban. Tanpa makna, tanpa gairah, ya, tanpa passion, saya mau katakan. Mari belajar untuk itu. Kita mau rindu bersekutu. Kalau kita rindu bersekutu dengan Tuhan, kita juga akan rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman dalam konteks gereja lokal. Ya, tidak menjadi orang Kristen yang tidak terikat dengan sebuah gereja. Kalaupun ada orang lain mengatakan, saya anggota gereja sorga, saya tidak mau terikat karena gereja adalah organisasi dunia yang tidak menyelamatkan. Benar. Organisasi tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Tapi ketika kita percaya dan membangun hubungan dengan Yesus, kita pun juga bisa membangun hubungan dengan dan taat kepada aturan yang dikerjakan oleh manusia. Yaitu gereja Tuhan. Peraturan daripada gereja-gereja. Bukan untuk membelenggu, tidak. Tapi untuk mengatur regulasinya supaya tertata rapih, indah di hadapan Tuhan. Bukankah tubuh Kristus adalah sebuah kesatuan yang masing-masing berfungsi dengan peranannya tanpa melihat daripada mulia atau tidak mulianya peranan, tetapi masing-masing sesuai bekerja menurut panggilannya. Ini yang saya mau katakan bagi kita sekalian. Bangun persekutuan dalam gereja Tuhan. Kalau saudara belum mengikatkan diri atau belum berjemaat setiap hari-hari ini, ayo ambil keputusan. Kau tidak akan bertumbuh. Engkau tidak akan menjadi sehat rohanimu. Tidak bisa. Karena saudara dan saya, engkau adalah domba. Bukan serigala. Ya. Bukan harimau yang kuat, yang berjalan sendiri di hutan. Tapi engkau adalah domba yang memerlukan kelompok, yang memerlukan kawanan. Di mana ada perkumpulan domba-domba, maka di situ ada gembala yang menuntun. Siapa gembala saudara dan saya? Yesus Kristus, gembala agung kita. Wow, sangat penting sekali. Karena hanya gereja yang akan diangkat. Gereja yang akan dipersunting oleh anak Allah atau anak domba Allah pada akhir zaman ini. Yaitu gereja Tuhan yang dewasa, yang rohaninya. Ya, bukan perorangan, tapi secara korporat, secara kebersamaan. Luar biasa. Ketiga hal inilah
yang akan menunjang, yang akan memberikan sebuah manfaat yang besar supaya terjadi yang namanya kesehatan daripada kerohanian itu. Ya, kalau salah satu tidak terwujud dalam hidup saudara, dalam gaya hidup saudara sekalian, maka tidak akan terwujud kesehatan kerohanian. Namun ketika tiga hal ini terbangun secara simultan, terbangun secara kebersamaan, baik cinta firman Tuhan, baik cinta persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, dan cinta saling melayani untuk sesama-sesama jemaat Tuhan atau orang-orang percaya. Betapa rukun dan indahnya saudara boleh bersama-sama saling melayani. Maka disitulah Roh Tuhan berkenan untuk membangun. Nah, selanjutnya sesuai dengan tadi surat Titus yang mengatakan hasil dampak daripada memiliki kesehatan kerohanian tersebut atau memiliki pembangunan kesehatan rohani, ada dampak yang dapat terlihat. Bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak bisa dicontoh atau tidak bisa dirasakan akan manfaatnya. Ada manfaat yang firman Allah tuliskan bagi kita sekalian pada sore hari ini. Dampak-dampak kita menerima pengajaran yang sehat itu. Yang pertama, lihat firman Allah mengatakan tadi dalam surat Titus, ya. Yang laki-laki yang tua, laki-laki tua dikatakan. Laki-laki tua hidup sederhana, terhormat dan bijaksana. Wow, ini. Makin tua, makin bijaksana, makin rohani. Hidup terhormat artinya bukan kita memiliki jabatan, memiliki pangkat yang tinggi, tidak. Tetapi setiap ucapan, setiap gaya hidup, setiap tindakannya itu memberikan sebuah contoh konkret dalam hidup ini. Menjadi orang terhormat bukan hanya sekedar fasilitas yang ia miliki. Tetapi ketika memiliki kepribadian yang tulus. Kepribadian yang dapat dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itulah sebuah kehidupan yang terhormat, bijaksana dalam perkataan, dalam sikap dan perbuatan. Makin tua, makin tambah lansia. Wow, makin wise. Artinya apa? Memiliki wibawa Allah. Setiap nasihat yang diungkapkan atau perkataan itu menjadi berkat. Dapat ditiru atau dapat diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Oleh karena apa? Ada penguasaan daripada Roh Tuhan. Sudah terjadi kematangan secara rohani. Ya, ayo para bapak-bapak yang sudah usia tua. Ya, laki-laki tua dikatakan. Ayo, kita periksa. Tidak lagi seperti orang-orang muda yang tidak bisa mengontrol daripada emosinya. Perempuan-perempuan tua. Para ibu-ibu lansia, ya, berusia prioritas, apa yang mereka ditampilkan? Rajin beribadah, tidak memfitnah, memiliki keteladanan yang baik, menjadi teladan yang baik. Rajin ibadah. Maka tidak heran gereja-gereja akhir zaman ini lebih banyak para wanita-wanita yang usia sudah dewasa, usia tua. Karena memang ini dampak daripada membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, makin tua makin rajin ibadah, bukan makin malas, bukan makin memang tenaga secara fisik berkurang, tapi semangat harus tetap bertambah. Kemudian tidak memfitnah, ya, tidak mudah sekali memperkatakan perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang mungkin akibat daripada bertambah dengan faktor usia, bisa terjadi perkataannya tidak terkontrol lagi. Hal-hal yang disampaikan tidak dicerna dengan baik lagi, dengan diolah. Kenapa? Karena mudah saja keluar. Tapi orang-orang yang membangun persekutuan intim dengan Tuhan dan rajin ibadah, percaya setiap kita masing-masing bisa mempertahankan dan mengendalikan setiap perkataan. Lebih daripada itu, ayo jadi teladan, kata firman Tuhan tadi. Perempuan muda, perempuan muda mengasihi suami, hormat kepada suami, tunduk kepada suami,
dan menjaga atau mengurus rumah tangga anak-anak serta hidup bijaksana dan kudus, suci. Memelihara perkawinan, hidup nikah saudara dan saya. Ayo supaya dijaga, dirawat. Tidak ada unsur-unsur yang lain yang masuk ke dalam hidup nikah saudara. Itu akan merusak, saya mau katakan akan merusak. Tetapi hidup dalam kekudusan. Laki-laki muda dikatakan memiliki penguasaan diri. Ya, penguasaan diri emosionalnya. Nah, dikuasai. Orang muda seringkali ya bertindak baru berpikir. Tapi mari orang-orang muda yang sudah lahir baru atau yang sudah memiliki daripada kesehatan rohani, dia juga bisa belajar sebelum bertindak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan masak-masak. Ya, laki-laki muda. Kemudian yang terakhir, para hamba-hamba taat kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Ya, dalam segala hal. Percaya ketika saudara-saudara sebagai hamba, engkau taat dan setia, bisa dipercaya oleh Tuhanmu. Tuhanmu akan mengangkat engkau. Ya, kau akan diangkat lebih lagi. Seperti Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, dia diangkat karena Yusuf jujur, taat dan disertai Tuhan. Maka Yusuf diangkat jadi pengawas di dalam rumah Potifar. Di dalam penjara pun demikian, Yusuf pribadi yang taat dan yang setia. Luar biasa. Sekalipun dia adalah budak belian, tapi dia taat dan setia. Dia diangkat. Bahkan ujung puncaknya adalah dia diangkat menjadi raja atau menjadi orang kedua di tanah Mesir sesudah Firaun. Ini dahsyat Tuhan. Saya mau katakan, mari saudara-saudara sekalian, lewat momen ini, lewat berita firman Allah yang singkat ini, saya mau mengajak kita sekalian, ayo kita bangun kesehatan rohani kita. Jangan terfokus kepada hal-hal yang jasmani saja, tapi yang rohani juga penting dan perlu sekali. Karena ini akan berdampak kepada sisi-sisi yang lain dalam hidup saudara sekalian. Saya percaya dan saya berdoa senantiasa saudara sekalian sehat-sehat. Baik tubuh, jiwa kita, juga rohani kita terlebih. Sehingga makin dewasa pertumbuhannya sesuai dengan pengenalan yang benar terhadap Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri daripada pemberita firman Allah, beritaan firman Allah ini, lewat ibadah ini, dan saya percaya Tuhan menyediakan berkat bagi saudara, yaitu makanan yang sehat sesuai dengan ajaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, terima kasih Tuhan. Meteraikanlah benih firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Supaya boleh menjadi berkat dan setiap kami yang mendengar akan mengalami sebuah proses pembentukan yang baru. Yaitu rohani kami makin sehat karena dibangun di dalam kebenaran firman Allah. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang mendengarkan dan menyaksikan daripada ibadah online ini. Sehingga dalam rumah tangga mereka masing-masing terbangun sebuah keharmonisan dalam keluarga dan kekuatan. Sehingga menjadi kekuatan juga bagi gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Berkati semuanya sekalian Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus engkau disembuhkan dan dipulihkan. Sekarang saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang adalah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.